Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. Amma ba'du. Segala puji kita manjatkan selalu pada Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam pada baginda besar serta keluarga dan sahabat dan tabi'in. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaat baginda beliau di yaumil kelak. Baik, di sini kita belajar sedikit tentang atau sharing ya, lebih enaknya sharing, dimana memang penciptaan manusia ya, mungkin sebagian ada yang tahu dan mungkin kebanyakan memang masih yang belum tahu, dan mungkin memang ada juga yang memang tidak ingin tahu ya. Pada dasarnya kita juga perlu tahu ya, bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika ayat ini disampaikan ya, pada ustadz ataupun guru-guru kalian, tentunya menjelaskan bahwasanya tidak aku ciptakan jin manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa, jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Baik, yang di sini yang ingin kita terangkan bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa ini di sini bahwasanya di dalam diri manusia itu memang ada jin dan ins ya, jin dan manusia ya. Jadi yang diciptakannya itu ya bukan hanya sekedar manusia. Manusia itu seperti apa sih ya kan? Perlu kita ketahui bahwasanya manusia itu adalah bagian dari sifat ya. Insnya itu adalah bagian sifat dari Allah ya. Jadi sebenarnya Allah memiliki sifat ya, di mana sifatnya itu ada nur, ada ins, ada jin. Di situ adalah semua bagian dari sifat Allah ya. Ini ilmu rahasia ya, dimana memang saya tidak mengetahui atas ketidaktahuan saya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat diri saya sendiri dan khususnya buat orang lain. Nah, tentunya khususnya paling khusus juga buat diri saya juga. Ya, kita kembali lagi bahwasanya ya, di antara sifat-sifat inilah ya, sifat-sifat inilah mana yang paling dominan ya. Yang paling dominan dengan artian yang lebih berpengaruh di antara kedua malaikat dan jin ini itu adalah manusia, karena memang di insnya ini, manusianya ini ya, dia bisa menjadi iblis, jin, dan dia bisa juga menjadi malaikat ketika dia berada dalam ketaatan ya, dengan keyakinan, ketulusan, keikhlasan dan keridoan ya, maka tidak ada bedanya dia dengan malaikat, hanya bentuk fisiknya saja yang berbeda ya kan? Karena selama ini yang kita ketahui manusia adalah bentuk jasa dia ya, dimana segala sesuatu yang bentuknya jasadnya seperti ini, inilah manusia, dan manusia itu diciptakan dari tanah gitu. Apakah karena kita diciptakan dari tanah sehingga pola pikir kita langsung ke situ ya, atau melihat manusia dikubur, meninggal mati dikubur, padahal ada orang yang lain dibakar, orang Buddha atau lain sebagainya. Memang ada dalilnya, tapi tanah apa yang dimaksud ya, di sini dengan artian coba kita flashback lagi ya, ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian kita dilahirkan ya, apakah dari tanah ya. Jadi ada
arti, ada penjelasan, ada keterangan khusus, ada takwilnya di dalam Al-Quran yang memang ada beberapa yang mengetahui dan ada juga yang tidak mengetahui. Ada yang bisa dipelajari dan ada juga yang tidak bisa dipelajari. Ya, kembali lagi bahwasanya di mana manusia itu memiliki dua sifat itu, ya, baik dan buruk. Nah, inilah yang dimaksud manusia itu mulia, ya. Jadi manusia mulia itu bukan dilihat dari segi fisiknya, bukan dilihat dari kepintarannya, bukan dilihat dari kekayaannya, bukan dilihat dari jabatannya. Disinilah sebenarnya di mana manusia mulia itu karena apa? Karena diciptakannya manusia ini, ya, diberikan apa? Diberikan, ya, kemuliaan atas apa? Atas ketaatannya. Jika dia taat, dia akan menjadi mulia. Jika dia buruk, dia akan terhina. Nah, makna hakikinya manusia ini memiliki dua sifat. Nah, insnya ini adalah keinginan, ya, keinginannya ini jika didasari dengan hawa nafsu, maka dia masuknya ke iblis, ya. Jika di keinginan ini, ya, didasari, ya, itu dengan keikhlasan, ridho, ya, ataupun ketaatan, ya. Karena memang ikhlas ini amalan ruh, ya. Ikhlas itu amalan ruh. Kita tidak bisa membilang ikhlas, akan tetapi kesadaran atau di luar dalam alam bawah sadar manusia ini sendiri, ya. Dengan arti apa? Seperti contoh toleransi, membantu sesama. Nah, inilah, ya, yang artinya maksudnya dia membantu tanpa pamrih, karena memang sudah diajarkan dari turun temurun, sudah ada respect, ya. Nah, itu yang terkadang kita lihat lebih mudah pada respect ketika menolong, ya, menolong, ada respect. Lihat nenek-nenek nyebrang langsung respect, bantuin, ya kan? Nah, seperti itu contoh-contoh dasarnya. Nah, kembali lagi bahwasanya penciptaan manusia, ya, disebut mulia, ya, karena ada dua ini, ya. Ada sifat jamal dan jalalnya, di mana memang semuanya ini, ya, sifat Allah, ya. Namun demikian di antara sifat jamal dan jalal itu akan ada makna hakiki yang terselubung, yang mana ini yang kita alami, bahwasannya kita hanya bisa menyaksikan dengan kasat mata dan tidak bisa menyaksikan secara batiniah, secara hakiki, ya. Kebanyakan orang ketika ingin mencapai itu, dia akan apa? Dia akan tertipu dengan apa? Dengan katakanlah kasyaf atau penglihatan mata batin, ya. Padahal udah dijelaskan, ya, di dalam Al-Qur'an, innau fitnatun fala takfur. Itu hanya ujian, itu hanya fitnah, maksudnya bukan hanya sekedar ujian, fitnah, ya. Itu yang akan membuat kamu lalai dan itu akan membuat kamu terpedaya, ya. Sehingga apa? Ada rasa ujub, ya. Nah, rasa ujub, bangga, mentang-mentang bisa melihat, bisa menerawang, jadi paranormal, ujung-ujungnya jadi dukun. Hanya saja memang dia berkedok amalan. Nah, inilah yang kadang bahaya, ya. Karena tujuan kita riyadhah, sholawat, bukan untuk mengharapkan sesuatu, ya. Walaupun memang akan ada anugerah yang diberikan oleh Allah, tapi tujuan kita adalah apa? Penghambaan diri, ya. Sudah selayaknya sebagai hamba, ya, hamba yang mengabdikan diri, ya, tanpa pamrih, ya. Hanya saja memang Allah Maha, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, kasih sayangnya sangat luar biasa, ya. Padahal kita kalau misalkan, ya, sadar atau diberikan musyahadah, penyaksian bahwasanya bagaimana seorang budak, ya, ketika dia dalam tawanan, ya, susah makannya, dicambuk, ya.
itu sudah penglihatan sebenarnya, musyahadah. Hanya saja kita tidak bisa menyaksikan sebenarnya seperti apa yang kita haruskan. Dia harus tunduk ya karena tawanannya ketika dijajah oleh Jepang, dijajah oleh Belanda, ketika ya seperti itulah. Akan tetapi di sini bedanya Allah Maha Agung, Maha bijaksana, Maha sempurna, Maha pengasih, Maha penyayang. Ya, diciptakan kita sebagai hamba, abdun, ya, tapi diberikan kemuliaan, tapi diberikan rahmat, maghfirahnya, kasih sayangnya, kemudian diberikan nikmat lagi. Nah, udah gitu, apakah pantas ketika kita riyadhah, ketika kita taat, sholat, meminta lagi? Ya, sekalipun memang sebenarnya diperintahkannya kita untuk berdoa dalam hadis, itu ada makna juga. Maksudnya apa? Untuk menguatkan diri bagi orang-orang yang awam. Jika memang kita masih dalam keadaan awam atau abid, ya, dimana memang baru mau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau untuk menguatkan keyakinan, memang kita dianjurkan meminta, ya. Akan tetapi jangan keterusan atau kebablasan, dan tidak layak juga diajarkan oleh anak, cucu, ataupun tetangga, ataupun keponakan lainnya. Sekali-kali bolehlah, tapi jangan keterusan. Ya sebenarnya tidak sopan, songong. Ya. Manusia aja bisa melihat seperti itu, songong. Ya. Gitu. Jadi ada dua juga faktornya di mana memang meminta itu sebenarnya, ya, yang diberikan adalah kesabaran dan ketaatan. Makanya kadang meminta masih belum dikabulkan. Karena apa? Keinginannya itulah yang diminta. Ya, keinginan manusia, sifat duniawinya itulah yang diminta. Makanya belum dikabulkan. Nah, kemudian sifat kasih sayang Allah, ya, ingin hambanya itu terus mendekat, meminta, memohon. Ya. Nah, padahal di situ sudah diberikan kenikmatan ketika dia meminta. Betapa lapangnya hati, betapa senangnya hati dibandingkan dia banting tulang hanya mendapatkan, katakanlah, recehan yang memang kadang recehannya habis itu ya 100.000, memang terkadang 100.000 habis juga buat kebutuhan sehari-hari. Jadi itu. Ya, itulah penjelasan singkat di mana tentang manusia, ya, dan sifat Allah yang perlu kita ketahui, ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami, ya, dan terus belajar, ya. Karena sejatinya saya tidak mengetahui, dan saya mengetahui apa yang saya ketahui, ya. Dan pada dasarnya memang saya tidak mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.